Pada pertengahan abad ke-18, Eropa mengalami perubahan besar, menggeser dogmatika dengan kesetaraan manusia, sebuah era yang kita kenal, Age of Reason. Aristokrat dan raja, gereja dan pendeta terisi posisi di mana muncul pedagang, industrialis, ilmuwan dan bankir sebagai kekuatan politik baru. Muncul Immanuel Kant di Jerman, Diderot di Prancis, botanis Linnaeus di Swedia dan lainnya. Dalam bidang musik, gaya barok berubah menjadi lebih sederhana dan cerdas secara skala, serta emosional ekspresif. Eropa memasuki era gaya klasik dalam musik. Salah satu komposer dalam masa ini akan kita bahas dalam video ini, Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven adalah komposer besar yang lahir di Bonn, Jerman, pada 16 Desember 1770. Semenjak kecil bakatnya dalam bermusik sangat nampak. Ia seorang komposer unik yang terisolasi, namun kehanhatan musiknya dirasakan setiap orang. Di antara karya monumentalnya seperti Für Elise dan Moonlight Sonata, Ludwig lahir dalam keluarga musisi. Ayahnya seorang musisi menengah yang gemar minum. Pun begitu, ia melihat bakat Ludwig kecil dan di usia 13 tahun ia telah bekerja dalam konser-konser publik dan membuat Ludwig populer pada masa itu. Ketenaran Ludwig begitu cepat dan menyebabkannya semakin giat memperdalam musik dan mengantarkannya berkeliling Eropa. Salah satu koleganya, Ernst Gabriel Waldstein, kemudian mengajaknya ke Vienna dan memperkenalkannya dengan musik Mozart yang agung pada masa itu. Di sana Ludwig juga memperdalam ilmu musik dengan belajar dari komposer besar Haydn pada 1792. Tidak hanya itu, Ludwig mampu mengubah dan membuatnya notasi musik dengan alirannya sendiri yang lain pada zamannya. Sebuah revolusi besar dalam gaya musik klasik. Beethoven yang populer di Eropa tidak pernah goyah akan kemasyhuran dan harta. Ia hanya menyajikan totalitas musiknya di antara kalangan penikmat musik aristokrat pada masa itu. Berbeda dengan Mozart atau Haydn, Beethoven sangat merdeka dan sulit diatur dalam bermusik. Musiknya adalah semangat zaman di mana nampak suasana kebebasan pribadi yang kental. Saat Perang Kemerdekaan Amerika Serikat terjadi, ia di usia 13 tahun. Dan saat di Prancis rakyat bergejolak di Bastille, ia berusia 19 tahun. Kesuksesan Beethoven mengalami masalah saat akhir usia 20-an. Ia mengalami permasalahan pada gendang telinganya yang membuatnya sedikit tuli. Pun begitu dengan seluruh bakatnya yang jenius, dalam 20 tahun lebih sisa hidupnya meski tuli, ia tetap sanggup menggunakan feeling, mengenali not, dan membuatnya terus berkarya. Hal ini diketahui dari suratnya kepada kakaknya pada tahun 1802, dikenal dengan Heiligenstadt Testament, yang boleh dibukanya setelah ia meninggal. Beethoven merasa seperti dalam penjara, namun ia harus terus bermusik karena itulah panggilan jiwanya untuk dunia. Dalam seluruh karirnya, Beethoven menghasilkan karya yang lebih sedikit dari Haydn dan Mozart. Setidaknya ada 1 violin, 5 piano koncerto, 32 piano sonata, sebuah oratorio, dan 1 opera. Namun secara kualitas, Beethoven begitu perfeksionis dan terus mengkritisi dan koreksi karyanya. Seperti nampak dari catatannya, banyak tertulis work in progress. Ia akhirnya menepi di daerah Vienna pinggiran dan terus melewatkan sisa hidupnya untuk musik. Beethoven meninggal pada tahun 1827 dengan kisah hebat tentang musik.